bangun. Ah, jadi siapa yang mau jadi volunteer untuk berbagi ice breaking? Ayo, bisa Kak Musin, bisa Kak Anton, ya. Ya, kakak-kakak di sini kan, apa namanya, ada juga di sini yang lulusan PGP kan, pendidikan guru penggerak itu. Ada, silakan kakak-kakak yang mau berbagi ice breaking ada. Ayo, ice breaking melalui daring. Nah, ini kakak-kakak harus bisa ya mengembangkan ice breaking secara daring karena kakak-kakak nanti saat mengembaskan kegiatan ini ke guru-guru yang lain tentu harus ada juga nanti masih tetap mayanya kan begitu. Ada Kak Raisan? Ada? Ada Kak Raisan? Gak ada. Nah, besok-besok kita harus ada ini ya. Harus ada. Tapi nggak apa-apa ya. Apa namanya? Ini kan 1 JP sangat singkat sekali ya. Sangat singkat sekali kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, kakak-kakak semua, sebentar saya share ya. Apa sih yang menjadi tujuan pertemuan kita pada hari ini ya, melalui PPT yang ada. Nah, ini kakak-kakak semua. Jadi eh se sepanjang perjalanan pendidikan kita, kakak-kakak sudah ada 2 kali kita melakukan penguatan pemahaman ya. Dan ini adalah penguatan pemahaman yang ketiga. Jadi kakak-kakak yang mau kita kuatkan pemahaman kakak-kakak di dalam hal ini adalah terkait dengan eh, esensi daripada refleksi ya. Bagaimana supaya refleksi yang kita lakukan melalui pendidikan selama ini merubah kakak-kakak sebagai guru yang memiliki paradigma ya yang berpusat kepada peserta didik. Jadi memang semuanya kalau kita ingin melakukan perubahan, semuanya itu harus berawal dari refleksi. Baik, kakak-kakak terkait dengan kesepakatan saya pikir ini ya sudah sama-sama kita pahami. Artinya ada di sini hal yang mungkin perlu kita camkan yaitu adalah keutuhan di dalam hadir ya. Hadir seutuhnya itu penting di sini kakak-kakak, bukan persoalan apa namanya hadir jumlahnya, tetapi juga hadir mulai dari awal pendidikan sampai kepada akhir pendidikan di dalam setiap pertemuan. Jadi semuanya Kak ada reportnya ya, semuanya ada reportnya dan itu sudah saya cek di pertemuan terakhir ada di antara kita yang masuknya itu sudah 1 jam ya, hampir 1 jam baru masuk. Padahal di saat itu kita ada dua CP. Itu bisa dilihat dari hasil record dan itu akan menjadi catatan ya kan dan menjadi pertimbangan di dalam penilaian kehadiran peserta. Makanya kakak-kakak semua ya kan tetap semangat ya, tetap menjaga kondusivitas daripada kegiatan PKG PJKO kita ini dengan ya memang semuanya pilihannya kakak-kakak ya. Di kelas lain itu ada beberapa yang apa namanya mengundurkan diri karena tidak bisa menjalaninya ya. Tapi sebetulnya ya itulah pilihan. Tak bisa kita menyandang dua atau menjalani dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan kan begitu. Baik. Jadi hal ini supaya menjadi bahan pertimbangan kita kakak-kakak untuk kedepannya. Kemudian yang menjadi tujuan kita di dalam pertemuan hari ini adalah kakak-kakak memiliki sikap reflektif ya, sikap reflektif. Jadi sikap reflektif itu ada sebuah apa namanya? Ada sebuah keinginan. Jadi sikap itu harus diawali dengan keinginan. Ya, keinginan untuk berubah, keinginan untuk
menatap masa depan daripada anak-anak kita. Jadi ketika itu sudah ada, ketika keinginan sudah ada, saya pikir yang namanya kegiatan reflektif akan bisa dilakukan oleh guru. Tapi kalau tidak ada keinginan, maka yang namanya tindakan reflektif itu tidak akan berjalan dengan optimal ya. Kalaupun berjalan dia barangkali tidak menghasilkan apa-apa. Karena akhir daripada reflektif itu adalah adanya tindakan, adanya perubahan ya, adanya perubahan. Baik itu kepada proses maupun di dalam hasilnya. Baik, kakak-kakak, eh, apa tujuan khususnya? Ada dua di sini kakak-kakak tujuan daripada pertemuan kita hari ini secara khusus ya. Yang pertama adalah kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid ya. Ini adalah keberpihakan murid ini artinya segala sesuatu berpusat kepada peserta didiknya. Kemudian kakak-kakak bisa mengimplementasikan tulisan refleksi dengan menggunakan model refleksi yang lain. Baik, eh ini yang menjadi agenda kita kakak-kakak ya, menganalisis tulisan refleksi, berbagi hasil refleksi. Kakak-kakak kemarin kan sudah menulis refleksi ya, kalau tidak salah ada ya setiap modul itu ada kegiatan ada refleksinya ya. Nah, ini yang mau kita refleksi dari kegiatan refleksi yang kakak-kakak lakukan, ya kan? Kemudian kita berbagi hasil analisis, ya, berbagi hasil analisis. Baik, kakak-kakak semua, eh, di sini ada 6 pertanyaan sebagaimana yang tercantum di dalam slide ini, dan pertanyaan inilah nanti eh, yang menjadi instrumen untuk melihat apakah kakak-kakak sudah betul-betul menghayati esensi daripada refleksi ya. Nah, jadi oleh karena itu kakak-kakak dimohon kiranya di dalam menjawab 6 pertanyaan ini yang nanti akan kita elaborasi melalui media Jamboard ya. Jadi menjawab sesuai dengan pengalaman yang kakak rasakan ya. Sesuai dengan hambatan kendala-kendala yang kakak alami. Jadi dituangkan di sini, terus apa yang menjadi permasalahan-permasalahan bisa nanti dituangkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Yang pertama adalah bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Ya, bagaimana kakak menulisnya? Apakah dengan menggunakan gips, terus kakak bagaimana menuliskannya? Apakah melakukan eh, hasil refleksi tersebut berkolaborasi atau bagaimana? Silakan kakak tuangkan sini. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, kakak menulisnya, apakah kakak menulis refleksi itu eh, apa namanya? Setelah selesai kegiatan pendidikan, ya kan? Atau kakak-kakak refleksi pada saat ya ada mungkin mengerjakannya itu sudah lebih dari 1 hari kan gitu. Ya artinya dikumpulkan atau dikerjakan itu kalau tidak limit waktu tidak dikerjakan. Jadi hal ini kakak-kakak silakan dituangkan dengan kondisi memang yang terjadi selama ini kan gitu. Kemudian kakak-kakak yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Jadi bicara tentang perasaan, kemarin ada apa namanya? Ada roda emosi ya kakak-kakak ya, perasaan ya bisa dituangkan secara psikologis bagaimana perasaan kakak-kakak saat menuliskan refleksi. Ya kan? Apakah membosankan? Apakah mengalami apa namanya? Perasaan semangat ya kan? Apakah mengalami perasaan eh, apa namanya menjenuhkan, membuat membuat marah atau apa kan begitu. Nah,
Nah, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Kan ada setiap harus menulis refleksi kayak ini dia apa Kak? Apa namanya? eh Muncul ketidaksabaran untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Sehingga itu juga adalah merupakan buah daripada semangat. Baik, yang ketiga, Kak, adalah hal apa saja yang membuat kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Artinya ketika kakak-kakak sudah menuliskan refleksi, apa hal-hal yang baik yang kakak dapatkan? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, tentu ada hambatan-hambatan di dalam menulis refleksi itu. Apakah di saat di bagian evaluasinya kalau dia menggunakan Gibbs menu dia kan, kalau mungkin menggunakan Morton di bagian mananya ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Karena udah ada jenis-jenis refleksi ya kan, frameworknya itu sudah ada, yang Gibbs, yang Morton, terus rubriknya itu ada yang topi, ada yang segitiga, ya kan, dan yang lain-lain. Itu kakak-kakak silakan apa namanya narasikan sini. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, sudah dinilai kakak-kakak kemarin bagaimana hasilnya. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Jadi kakak-kakak mungkin merasa masih banyak hambatan, kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi dalam menuliskan refleksi. Ini di poin 5 ini kakak-kakak di sini menuangkan sebaiknya seperti apa saya menulis refleksi supaya hasilnya baik kan begitu. Nah, tentu ini ya berkaitan dengan apa juga ya, dengan apa namanya, dengan pengamatan, ya kan, dengan melakukan, dengan observasi, kan gitu, dengan berdiskusi, berkolaborasi, kan gitu. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih baik, tajam, dan mendalam. Nah, keterampilan itu keterampilan dalam bentuk berpikir kritis kan gitu, atau eh, apa namanya, menganalisis, keterampilan menganalisis dan keterampilan apa namanya, melakukan observasi, keterampilan di dalam mengeksplor ya, mengeksplor berbagai sumber-sumber yang ada untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Kemudian kakak-kakak yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini kakak-kakak. Baik, ini akan kita jawab kakak-kakak satu satu JP ini ya, satu jam pertemuan dengan menggunakan media Jamboard. Baik, kakak-kakak, kita bagi dulu link Jamboardnya ya. Link Jamboard. Sepertinya ini ya. Inilah link Jamboard. Ya, link Jamboard. Yang hadir 16 orang. Ini Kak Desi nggak dia meet tadi. Lupa saya membuatnya supaya otomatis masuk gitu. Baik. Share modul. Nah. Ini kakak-kakak linknya. Coba Kak diklik apakah sudah terbuka. Mana tahu lupa saya men-setting ininya apa namanya. Bisa dibuka oleh semua. Bisa dibuka kakak-kakak? Bisa Kak, bisa. Oke. Jadi kakak-kakak menjawab pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Belum bisa Kak. Belum bisa. Silakan dicoba Kak. Masih biru Kak. Ya Kak Nirwa, silakan dicoba. Oke, saya bagi dulu ininya ya. Link Jamboardnya ya. Stop presentasi.
Persentase. Oke. Nggak bisa Kak pakai ini HP. Oh, pakai HP agak sulit, Kak. Kak Sunarti. Nggak bisa dibuka Kak roomnya. Nggak bisa dibuka roomnya. Iya, yang di laptop nggak bisa dibuka Kak. Yang mana? Yang linknya atau roomnya? Roomnya Kak, room yang di itu, yang di apa namanya di Chrome. Di Chrome. Iya. Link. Ya. Linknya atau roomnya, Kak? Roomnya. Yang mana? Nah. Yang lain bisa dibuka linknya kan? Warna biru nih Kak. Iya betul. Ada cacingnya. Kak ya. Oke, kalau begitu kita rubah. Itu siapa yang coret-coret itu? Ya Kak, soalnya lagi di jalan Kak. Nah itu dia karena lagi di jalan itu makanya begitu. Iya, ada keluarga sakit Kak, jadi di jalan kami. Oke, hati-hati Kak Sunarti. Iya, tapi saya ngikut. Kak Sam, izin Kak, saya di jalan juga nih Kak. Kami tadi ada kunjungan ke sekolah. Jadi sekarang dalam perjalanan pulang dalam keadaan hujan ini Kak. Iya Kak Desi, saya di mobil juga jaringan kayaknya. Iya, di mute aja Kak Sunarti. Silakan kakak-kakak dituangkan jawabannya. Pertanyaan pertama sudah ada di atas ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1-3. Silakan kakak-kakak. Izin Kak Samsudin, saya zoom-nya lewat HP nih Kak. Ya, dibuat pakai laptop aja ya Kak ya. Kak, belum masuk ini Kak Sam. Iya. Mana ini? Diklik linknya. Izin Kak. Yang mana Kak? Udah masuk nih Kak. Tapi cara ngetiknya kayak mana nih Kak? Oh, sebentar ya. Iya. Ngetiknya Kak, Ada yang baru masuk. Ini Kak Gunadi, ini Kak Dewa. Yang lingkaran nih Kak. Lingkaran bukan. Oh, berarti Kak Nilwa sudah masuk ya? Nah, sudah masuk nih Kak. Yang diklik itu ini stick note ini. Nah, diklik ini dia akan muncul seperti ini. Terus diketiklah misalkan Nirwa. Nah, buat. Pena Kak ya. Nah, jadi baru jangan pena, yang keempat, yang kertas. Kertas, stick note. Oke, udah. Ya. Simpan. Oke, udah klik. Tunggu dulu, diketik dulu. Pertanyaannya itu ya, bagaimana saya menulis refleksi Kak? Iya, dijawablah di stick note-nya ya. Jawabannya. Tapi jangan lupa kakak-kakak, namanya diketik di awal ya. Habis itu dibuat titik 2 atau garis, baru jawabannya ya. Silakan kakak-kakak dituangkan jawabannya. Misalkan ini nama tulisan namanya nggak usah lagi dibuat Kak Anggi atau Kak Muhammad Arif, langsung aja Muhammad Arif gitu. Itu Kak kalau diketik bisa kita edit dia ya, diedit atau diklik 2 kali dia supaya ini, diklik 2 kali supaya muncul editannya. Kak, izin ini apa? Kita buat jawabannya itu 1 sampai 6 langsung atau 1 per bor? Satu dulu Kak. Nah, 1 dulu ya. Nah, per slide 1. Nanti slide kedua nanti baru pertanyaan yang kedua. Yang akan Kak Sam. Oke. Ini Kak Muhammad Arif, nama sudah tetapi jawabannya belum dituangkan. Silakan Kak Arif dituangkan.
Menuliskan refleksi. Terbatas tulisannya enggak? Kak Sam, share pertanyaannya tadi Kak Sam. Sudah Kak, di atas ya Kak, di atas. Di atas. Ini. Oh. Oke, Kak Aman Sidik. Mana jawabannya Kak Aman? Kak Ardi, Kak Edi, yang sudah memberikan jawaban ini Kak Iin, Kak Abdul Mujid, Kak Muhammad Arif, Kak Jabriyadi, makasih Kak Jabriyadi, Kak Mujid. Kak mau nanya Kak? Ya silakan Kak. Tulisannya terbatas Kak jumlahnya. Masalahnya belum selesai kan? Ya. Tapi nggak bisa ditambah lagi. Makanya salah satu aja Kak, nggak usah panjang-panjang kali Kak. Ini Kak Jepri. Bilang punya saya sudah panjang-panjang Kak.
Oke. Ini Kak Aman sudah. Kak ini belum. Kak ini ada 2 ini. Kak Ardi sudah. Kak Anggi sudah. Model gips, beton, atau model yang lain. Saya menggunakan refleksi gips. Saya melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Baik, kakak-kakak, makasih atas jawaban-jawabannya. Yang lain silakan boleh dimasukkan atau mungkin boleh juga kakak-kakak disampaikan secara langsung, diawali dengan raise hand dulu ya. Baik, dari jawaban-jawaban yang ada ini kita mohon mohon konfirmasi dulu kita ke Kak Ardi. Kak Ardi, halo Kak Ardi Satrio. Jelas suara kita, Kak? Kak, ya Kak. Ya, Kak Ardi. Kak Ardi. Kak Ardi di sini menulis, saya memilih refleksi dengan dasar apa yang terjadi. Bagaimana perasaan di saat itu dan bagaimana cara solusi untuk hal tersebut. Bisa dideskripsikan, Kak, maksud daripada yang Kakak tuliskan itu seperti apa? Silakan, Kak Ardi. Oke, baik Kak. Ini tadi saya sambil Zoom sambil jadi wasit juga, jadi kurang ini. Jadi ini masih berlangsung masihnya? Masih belum, masih sampai jam 3 nanti Kak. Oke. Makanya kita tembak yang pertama ya kan, dan ntar lagi. jadi mendengar kata refleksi langsung saya yang saya tergambar itu gitu kan. Ya. Bagaimana cara saya menulis refleksi, yaitu dasarnya kejadian itu apa, terus perasaan saya bagaimana saat mengalami itu, dan bagaimana cara solusinya. Itu konsep yang saya pegang kalau di refleksi. Ya. Gitu Kak, gitu aja Kak. Baik, luar biasa Kak Ardi. Ya, konfirmasinya sangat jelas ya, bahwa sesungguhnya Kak Ardi, mana Kak Ardi tadi? Oh, ini bukan Kak Ardi ya. Ini wow, salah putar dia. Bentar. Nah, ini Kak Ardi ya. Kak Ardi menuliskan di sini bahwa saya menulis refleksi dengan dasar apa yang terjadi ya. Bagaimana perasaan di saat itu dan bagaimana cara solusinya untuk hal tersebut. Ini sebetulnya menggambarkan langkah-langkah yang ada di framework refleksi ya. Ada sebagian ini di gips, ada juga di Wharton. Baik, makasih atas konfirmasinya Kak Ardi. Baik, satu lagi ya. Dari Kak Muhammad Arif. Kak Muhammad Arif. Halo, saya mau colek Kak Muhammad Arif ini. Halo Kak Arif. Saya menulis dengan refleksi gives, tapi ada titik-titik 3 itu. Mana Kak Arif? Kak Muhammad Arif. Silakan Kak Arif. Baik, kakak-kakak semua terkait dengan jawaban-jawaban yang ada ini adalah jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya. Artinya secara konkret kakak-kakak menjawab tentang bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama pembelajaran mulai. Yang paling hebat itu adalah kakak-kakak ternyata melakukan refleksi itu setelah selesai pendidikan. Dan idealnya memang seperti itu. Terkait dengan kapan kita melakukan refleksi, sebetulnya tahapan daripada refleksi itu kan panjang kan begitu. Ada mendeskripsikan keadaan ya, keadaan. Nah,
Untuk di tahap-tahap awal daripada model Gibbs ini sebetulnya Kak harus kita awali sesegera mungkin. Jangan sampai ya, tindakan di sini kan masih segar ingatan kita. Pembelajaran yang telah kita lakukan baik itu di dalam pendidikan PKG PJOK ini maupun nanti pada saat Kakak sudah di lapangan, sudah di sekolah, maka lakukanlah ya langkah pertama dari kegiatan refleksi itu sesegera mungkin supaya tidak lupa. Karena kalau sudah lupa, nah terus supaya masih tetap semangat ya. Kalau biasanya kalau manusia itu kan perasaannya itu selalu berubah-ubah. Jadi ketika kita saat ini emosi, maka biasanya 1 jam ke depan emosi itu sudah hilang. Kecuali sumber dari emosi kita itu masih di situ kan gitu. Sama dengan refleksi ya. Semangat kita untuk melakukan refleksi, segarnya ingatan kita terhadap proses yang kita alami, yang kita dengar, yang kita lihat, maka itu harus kita tuangkan di dalam catatan-catatan kegiatan refleksi yang kita pilih kan begitu. Oke, misalkan perasaan. Bisa nanti perasaan itu akan hilang kalau kita tuangkan besoknya misalkan. Kejadian proses dilakukan hari ini, tapi mau kita tuangkan besok. Besok sudah pasti akan berbeda. Ya, perasaan yang kita rasakan saat ini akan hilang bisa 6 jam ke depan atau 12 jam ke depan. Itu. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menuangkan bagaimana kakak-kakak menuliskan refleksi dan juga saat kapan kakak-kakak menuliskan refleksi. Itu sudah merupakan jawaban yang sangat luar biasa. Baik, kemudian kakak-kakak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sudah ada nih pertanyaan kedua ini. Kak Iin. Kak siapa ini? Kak Iin. Wah, sudah melaju ya. Melaju seperti sepeda. Ini pertanyaan yang kedua Kak, di slide kedua ya, di slide kedua. Nah ini, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Nah, Kak Iin, alhamdulillah sudah ada peningkatan dalam refleksi yang saya lakukan karena saya merasa perasaan. Kalau kita buka roda perasaan ya, itu ada di modul 1 ya, modul 1. Silakan kakak-kakak tuangkan jawaban pertanyaan yang slide kedua ya kakak-kakak ya. Kak, bagi linknya lagi Kak, nggak bisa saya masuk ke slide Kak. Mana ini linknya ini? Iya. Memang kalau jaringan hilang-hilang timbul, kadang dia hilang, kadang timbul ya kan. Silakan, Anto. Kak Iin, boleh mungkin jawabannya dilengkapi untuk slide, untuk pertanyaan di slide kedua ini? Karena saya merasa, ini nanggungnya nih, karena saya merasa, apa perasaannya kan gitu. Iya Kak, tadi belum selesai itu, udah ke apa, ke klik gitu, Udah langsung tersimpan. timbul di situ. Udah saya cari-cari, mau diedit lagi kok nggak bisa. Bisa Kak, kakak klik lagi Kak 2 kali Kak. Misalkan gini, klik, nah, saya klik 2 kali nih punya kakak ini, 1, 2. Jadi habis itu udah kita tambahin baru disimpan kan gitu. Iya, tadi belum tersimpan Kak, kok udah terkirim saya bilang. Iya, karena terenter dia. Oke. Apa? Oke, Kak Iin.
Ya, Kak Musin mendapatkan kelegaan karena apa yang menjadi pemikiran sudah terjawab. Pemikiran yang muncul tentu saja ingin menjadi pembelajar yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, sangat tertata sekali kalimatnya ya. Terima kasih atas responnya Kak Musin. Ayo kakak-kakak yang lain, apakah lagi kebingungan atau kadang udah ketik ya kan hilang Kak, hilang yang diketik itu kan gitu. Selek 2 di mananya, Kak? Kami Mana jawab di selek pertama tadi. Aja Priyadi gimana? Selek keduanya di mananya? Udah Kak ini, udah saya geser ini. Kami selek pertama tadi isiannya, Oh jawabannya. gitu. Ini. Selek. Nah, ini Kak, yang dibagi tadi Kak, ini slide kedua. Oke, udah masuk. Mana, Kak? Nah, itu yang sudah saya bagi di apa Kak Zep tadi? Di di ruang chat yang paling terakhir ya. Terima kasih Kak Nirwa mengungkapkan pendapat dan proses aspirasi pada proses pembelajaran yang selesai dan sedang berlangsung sehingga perasaan saya lepas. Perasaan saya lepas. Oke, mantap Kak Nirwa, Kak Ardi. Perasaan saya sangat lega bisa sampai di tahap selanjutnya hingga mendapatkan pemahaman dan ilmu baru. Merasa di sini saya bisa menuangkan apa yang saya pahami. Oke. Kak Karesan sedikit cemas karena tidak yakin apa yang harus saya tulis. Pikiran ragu, yakin setelah beberapa menit menulis saya jadi lebih santai gitu. Ya, inilah baru yang namanya perasaan ya. Karena perasaan itu berkaitan dengan emosi ya. Jadi kalau bicara tentang perasaan itu ada takut, ada apa namanya, ada cinta kan gitu ya kan, ada amanah ya, ada sedih, ada terkejut, ada gembira. Nah, amanah ini pun amarah ini pun banyak lagi cabang-cabangnya kan. Amarah yang meradang, amarah karena jengkel, amarah karena terganggu ya kan, amarah karena cemburu ya, ya kan. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ya, ada gembira, ada terkejut ya. Nah, kalau cinta itu ada damai, santun, keinginan, ada keinginan itu ada keinginan tergila-gila, ada keinginan ya apa namanya, keinginan yang tidak tergila-gila ya, minat gitu. Baik. Oke. Kak Jebriadi, sangat senang sekali sebab fasilitator memberikan kesempatan untuk berbagi umpan balik dalam pengalaman mengajar. Oktapinandi, perasaan saya sangat tenang dan semangat dalam mengekspresi pikiran. Baik kakak-kakak, jawaban-jawaban yang kakak-kakak sampai ini barangkali perlu juga minta konfirmasi dari Kak Nirwa ini. Mengungkapkan pendapat dan proses aspirasi pada proses pembelajaran yang selesai dan sedang berlangsung sehingga perasaan saya lepas. Lepas ini gimana maksudnya nih Kak Nirwa? Mohon konfirmasi Kak Nirwa. Oke, terima kasih Kak Sam. Arti dari perasaan kita yang lepas, ketika proses belajar pembelajaran itu kita sudah melepaskan apa yang ingin kita capaikan dan apa yang akan kita berikan.
Sehingga di dalam pembelajaran tersebut, itulah ilmu yang kita dapat maupun yang akan kita tuangkan, gitu maksudnya Kakak. Baik, makasih Kak Nirwa. Siap, makasih Jadi, Kak. baik, menguatkan apa yang disampaikan Kak Nirwa, kan analoginya kan begini mungkin ya, mungkin nggak salah dengan apa yang saya persepsikan ini. Artinya ketika ada kebingungan, ketika ada hambatan, ya kan, dan begitu kita mengikuti proses yang ada dan semua hambatan ini, oh ternyata begini kan gitu. Ternyata begini rupanya cara melakukan naik sepeda motor. Jadi sebelum kita mulai naik sepeda motor itu kita itu masih bingung ya. Gimana caranya nanti ya? Saya itu selama ini naik sepeda dayung kan gitu. Ini mau pertama kali naik sepeda motor ada perasaan takut, ada perasaan bertanya-tanya bisa atau gimana. Begitu dicoba, oh ternyata enak sekali ya. Ternyata naik sepeda itu lebih cepat kan gitu ya kan, lebih nyaman. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Nah itulah, jadi lepas kan gitu ya kan. Artinya ketika lepas, seseorang itu akan merasakan manfaat yang didapatkannya melalui proses yang dilaluinya. Dalam konteks pembelajaran pun yang harus kita lakukan seperti itu kakak-kakak kan begitu ya kan. Mungkin selama ini berkaitan dengan refleksi itu sesuatu hal yang sederhana kita pikirkan. Refleksi, kita harus merefleksi diri kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus merefleksi. Introspeksi dan refleksi tidak sama sebetulnya karena refleksi itu lebih tertata langkahnya kan gitu ya kan. Kalau introspeksi kan hanya kepada diri kita saja, ya kan? Hanya kepada diri saja kemampuannya. Tapi kalau refleksi adalah bagaimana supaya hasil refleksi itu memikirkan tentang hajat orang banyak ya, memikirkan tentang hajat orang banyak. Makanya harus ada langkah-langkah yang baku, yang sudah teruji. Baik, makasih Kak Nirwa, itu hanya sebagai tambahan ya. Kemudian Kak Muhsin mendapatkan kelegaan karena apa yang menjadi pemikiran sudah terjawab. Baik, mungkin ya Kak Muhsin selama ini dalam memikirkan refleksi ya kan masih banyak banyak persepsi karena mungkin sumber yang berbeda-beda yang dapat. Tapi dengan adanya modul refleksi dan melalui proses pendidikan kita itu maka dapat kita pahami, dapat kita sebuah pengetahuan, oh ternyata cara melakukan refleksi itu ada langkah-langkahnya dan ada model-modelnya, ada model Gibbs, ada model Burton, dan juga ada juga jenis-jenisnya kan gitu pakai topi. Tergantung kita memilih yang mana dari frame yang ada itu dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Nah, oke kakak-kakak ya. Jadi sehingga nanti kakak-kakak akan ketika disuruh melakukan refleksi akan berbeda cara pandangnya dibandingkan dengan teman-teman yang belum mendapatkan pengetahuan tentang refleksi. Baik, kakak-kakak, terima kasih jawabannya. Kita masuk ke slide ketiga, ya. Slide ketiga, linknya saya kirim di room chat. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang menurut saya ya, bentar ya, yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Nah, apa saja ya yang menurut kakak-kakak ya kan selama refleksi yang kakak-kakak lakukan, apa yang menjadi lebih baik dalam diri kakak dalam menulis refleksi ya. Nah, hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang baik itu apa? Kan gitu. Kan kakak-kakak sudah melakukan refleksi ya kan? Hal baik apa yang kakak dapat dari kegiatan refleksi tersebut? Dan apa yang menjadi hambatan? Apa yang menjadi tantangan gitu?
Ya, misalkan model Gibbs kan gitu ya kan. Nah, di situ yang pertama apa? Tapi ketika di sini saya itu kebingungan gitu. Nah, coba kakak-kakak tuangkan di slide ketiga. Silakan kakak-kakak dituangkan. Saya lebih serius dalam membaca dan memahami modul. Makin serius ya kak ya. Makin serius ya kan. Makin tinggi dalam hal memaknai modul-modul yang ada. Ragu dalam pemilihan model refleksi. Ya bisa juga ya. Makasih Kak Iin ya. Sudah menyampaikan tantangannya ya. Masih ragu. Kalau ya makasih Kak Raisan. Seiring waktu refleksi saya menjadi lebih mendalam, muaja, lebih mendalam ya, dengan analisis yang lebih komprehensif, tantangan, konsistensi dan kebiasaan. Betul sekali ya. Yang Kakak Resan sampaikan ini masalah konsistensi. Nah, kalau kebiasaan ya, karena itu seiring antara konsisten dengan kebiasaan. Ya, betul. Kenapa bisa begitu? Nggak konsisten, nggak biasa. Ya, mungkin bisa juga kita tanya menteri ya kan. Banyak sekali pekerjaan guru itu kan gitu. Sehingga kadang-kadang begitu selesai kita mengajar sudah harus rapat. Begitu kita selesai mengajar sudah harus menyiapkan portofolio, menyiapkan berkas dokumen, laporan kinerja. Ya kan? Begitu selesai kita laporan harus buat banyaklah tugas guru kan begitu. Baik. Namun begitupun ya, kegiatan refleksi harus kita tetap lakukan sebagai cara untuk guru menyiapkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kak Nirwa, ketika menuliskan refleksi saya mengintrospeksi diri. Betul sekali Kak. Ya, roh daripada refleksi itu adalah salah satunya mengintrospeksi diri dengan cara merenung, melihat kembali hal yang akan terjadi dalam modul materi 5. Thank you Kak Nirwa. Kak Abdul Mujid, saya dapat membuat cara pembelajaran yang lebih efektif. Wah, mantap. Membuat semangatnya. Tantangannya nggak ada ya Kak Abdul Mujid ya. Dengan refleksi kita bisa mengetahui langkah apa yang bisa membuat lebih baik. Hambatannya waktu melaksanakan refleksi. Betul sekali ya. Dan kadang memang itu tadi, ini jawabannya siapa yang ping ini siapa ini ya? Yang ping Kau Tepinandi ya. Kau Tepinandi hampir sama jawabannya dengan Kak Nirwa ya. Dengan Kak Nirwa. Tantangannya konsistensi dan kebiasaan adalah untuk tetap konsisten dalam komitmen ya, masalah komitmen. Terus ada saya lebih menilai diri tentang kelemahan, keunggulan, halangannya ya. Saya sering bingung dengan apa yang telah terjadi.
Makasih, tapi nggak ada namanya. Kanton Subagio. Baik, kakak-kakak semua, dari jawaban-jawaban ini sangat menarik sekali ya. Dan itu saya pikir kakak-kakak dalam menuangkannya memang itulah yang terjadi. Ya, konsisten dan sulit untuk menjadikan ini sebuah kebiasaan. Tapi kakak-kakak, itulah gunanya kita PKK PJOK ini. Kalau didalami secara komprehensif terkait dengan esensi daripada kegiatan ini adalah bagaimana supaya kakak-kakak memiliki cara pandang yang berbeda, ya. Paradigma seorang guru PJOK itu adalah berbeda dengan yang lain. Bagaimana dengan guru PJOK yang lahir dari PKG PJOK ini? Harapannya adalah memiliki paradigma pembelajaran yang melihat bahwa pembelajaran itu adalah hal yang PJOK itu hal yang paling penting dari semua mata pelajaran yang ada. Ya, paling penting, paling lengkap dan paling komprehensif kalau kita berbicara tentang pendidikan yang secara utuh. Kenapa? Karena di mata pelajaran lain belum dikatakan sebagai pendidikan seutuhnya. Kenapa? Karena tidak jasmani, ya, tidak ada diintervensi. Tetapi kalau di pendidikan jasmani ini semua disentuh, baik itu sikapnya, kognitifnya, dan juga keterampilan. Bisa nggak lewat aktivitas jasmani anak memiliki kemampuan di dalam berhitung? Bisa, ya, bisa. Apalagi di SD perlu, dan itu sangat menarik sekali dikembangkan, beraktivitas jasmani, tetapi di sela-sela kegiatan itu anak bisa dia menyelesaikan tugas dan bisa mengetahui bagaimana cara berhitung, kan gitu. Nah, tinggal kita bagaimana merapuhnya. Itulah kita di dalam melakukan kegiatan refleksi gitu. Baik, kakak-kakak semua, ya, ini sudah jam 14, saya pikir sudah lebih dari 1 JP ya. Artinya jawaban kakak terhadap soal nomor 4, 5, 6 barangkali nanti bisa kakak kakak selesaikan secara mandiri, ya, dan dituangkan melalui kegiatan LMS, ya, melalui kegiatan LMS. Oke, kakak-kakak semua, hal yang perlu disampaikan di dalam kegiatan ini selain daripada yang tadi adalah sekarang ini harus kita memiliki pemahaman persepsi yang sama terkait dengan pentingnya refleksi, ya, pentingnya refleksi dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak bisa menerapkan frame, ya, frame refleksi yang sudah ada, dan saya pikir kalau kita membaca betul-betul modul yang ada, tidak ada hal yang sulit untuk memahaminya, karena memang modul itu disusun sangat sederhana sekali, dan untuk tingkat orang seperti kita ini dalam menganalisis, ya, menganalisa kalimat-kalimat yang ada sangat mudah untuk dipahami. Hanya saja itu yang perlu kita jaga, kakak-kakak semua. Seperti yang disampaikan oleh Kak Muhsin, masalah konsisten, masalah komitmen. Komitmen kita untuk mendalami modul-modul yang ada, ya, supaya kita, ya, contohnya refleksi ini, esensi dari refleksi ini bisa kita dapatkan dan menjadi sebuah alat bagi kita di dalam memperbaiki diri untuk merubah pendidikan PJOK yang bermakna, begitu. Baik, kita kita coba masuk ke slide kedua, kakak-kakak, ya. Mana slide keduanya? Slide kedua, kita tadi ada 2 kegiatan,
Ya, yang kedua adalah mari berbagi refleksi. Ya, mari kita berbagi refleksi kakak-kakak. Ya. Nah, ada satu pertanyaan kepada kita, ya, kepada kakak-kakak bisa disampaikan lewat ruang chat, ya. Nah, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, silakan kakak-kakak tuangkan di ruang chat. Kenapa kita harus melakukan refleksi? Ayo, silakan kakak-kakak dituangkan di ruang chat sebelum kita bungkus. Oke, di grup ya, di grup. Grup mana ini? Oh, grup WA. Mati lampu. Kenapa kita ya? Mengapa kita melakukan refleksi? Nah, ini udah saya kirim ini sejelas-jelasnya Kak Yupitri di grup. Mengapa kita melakukan refleksi? Boleh kakak-kakak kirim jawaban kakak di ruang chat ya. Pak, pergi ya. Iya. Sinyal pula hilang. Oke, Kak Resan boleh dikonfirmasi jawaban Kak Resan sebelum kita beralih ke Kak Muhammad Narib. Kak Muhammad Narib raise hand ini. Silakan Kak Resan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Silakan. Baik Kak, berdasarkan pertanyaan tadi, mengapa kita melakukan refleksi? Secara sederhana, saya menganggap mengapa kita melakukan yaitu untuk mengidentifikasi tentunya kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dalam proses pembelajaran. Di sini tentu mengidentifikasi itu salah satunya adalah refleksi yang kita lakukan selama ini, tentu dengan model-model yang sudah diajarkan. Dengan melakukan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, tentu yang akan terjadi adalah meningkatnya keterampilan, terutama keterampilan kita dalam mengajar PJOK. Itu saja Kak Sam, terima kasih. Baik, makasih Kak Resan, jawabannya luar biasa ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Kak Resan. Baik, Kak Oktavinandi, karena dengan refleksi kita bisa melihat kelemahan dan memperbaiki, luar biasa, supaya mengetahui sejauh mana kita dalam mempelajari modul. Oke, baik. Untuk lebih memahami di mana kekurangan diri, baik, hampir sama dengan Kak Resan tadi ya, membantu kita memahami. Kak Muhammad Narib, ada yang mau dikonfirmasi Kak Muhammad Narib? Tadi Kak Muhammad Narib ada raise hand, silakan Kak Muhammad Narib.
Tidak mudah jenuh. Kak Muhammad Narif. Halo Kak Muhammad Narif, terpencet Kak? Oh terpencet, baik. Panjang sekali kita memikirkan Kak Muhammad Arif, apanya terpencet kan gitu. Baik, kakak-kakak semua, jawaban-jawaban yang kakak-kakak tuangkan di ruang chat ini luar biasa ya. Semuanya pada sudah mengena ya, sudah mengena apa yang menjadi jawaban ketika ada pertanyaan mengapa kita melakukan refleksi. Tujuannya ya, kalau kita bungkus dari jawaban-jawaban kakak dari pertanyaan ini adalah untuk perbaikan diri yang berkelanjutan. Itulah sebetulnya yang menjadi tujuan mengapa kita melakukan refleksi. Jawabannya adalah untuk perbaikan diri ya yang berkelanjutan. Apa yang mau diperbaiki? Tentu kalau bicara tentang perbaikan diri tidak bisa dari satu dimensi saja, tapi harus komprehensif, harus menyeluruh, ya, melihat dari berbagai dimensi. Karena ketika kita mengajar, ketika kita melakukan refleksi, tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang kita lakukan. Sama dengan kakak-kakak ketika melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran modul yang ada, ya kan? Nah, ini banyak faktor, bisa dari kontennya, bisa dari prosesnya, bisa juga dari proses akhirnya, kan begitu. Bisa karena lingkungan, ya, lingkungan belajar ataupun lingkungan pendidikan kakak mempengaruhi terkait dengan kakak merefleksi. Bisa juga, ya, bisa pengaruh teman. Nah, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, ini bisa juga menjadi kekuatan. Bisa juga menjadi kelemahan atau gangguan. Nah, sekarang cara pandang kakak terkait dengan hal ini harus duduk, ya, harus duduk. Bahwa di dalam melakukan refleksi itu harus secara komprehensif. Tujuannya adalah perbaikan diri yang berkelanjutan. Harus berkelanjutan kakak-kakak semua. Ya. Jadi ketika kita menganalisis, kan ada namanya di akhir itu misalkan model GILS, ada RTL. Nah, apa rencana tindak? Ini masih rencana tindak lanjut, tapi bagaimana supaya rencana ini ditindaklanjuti? Nah, ketika ini direncanakan ditindaklanjuti, mungkin perlu melibatkan, ya, perlu melibatkan berbagai komponen, kan gitu, ya kan? Misalkan kakak merefleksi sebuah kegiatan pembelajaran yang mana kakak lakukan permainan yang kakak lakukan itu di lapangan itu tidak optimal, ya, tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Akhirnya kakak merefleksi, salah satu poin yang direfleksi adalah harus dipindahkan lapangan bermainnya ke lapangan yang di sebelah. Mungkin di sebelah itu ada lapangan perkebunan, kan gitu ya kan. Akhirnya itu salah satu alternatif hasil refleksi, ya, mengganti lapangan bermain ke lapangan sebelah. Tapi kan dibuatlah rencana tindak lanjut, ya kan. Salah satunya adalah lapangan yang di sebelah akan dijadikan sebagai arena untuk belajar PJOK pada materi ini. Akhirnya RTL ini kan harus ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti ini, kakak-kakak harus koordinasi dengan kepala sekolah. Maka ya ini kembali lagi kita kepada aset based thinking, ya, aset based thinking, aset politik, aset finansial, aset manusia. Nah, mungkin siapa yang punya lapangan ini? Lapangan ini mungkin adalah sekolah, ya tidak masalah. Cukup kepada kepala sekolah saja semua untuk perizinannya. Tetapi ketika lapangan ini melibatkan yang punya masyarakat, tentu, nah ini bagaimana memediasi antara kepala sekolah ataupun guru penjas, ya kan, supaya lapangan itu bisa dipakai untuk sementara gitu. Nah itu kakak-kakak ya, di dalam melakukan refleksi yang dimaknai dengan berkelanjutan. Terus kakak-kakak melakukan refleksi itu tidak bisa tidak bisa kita lakukan secara ini aja, ya
harus continue, berkelanjutan, dan juga ya perbaikan setiap tahun. Jadi kakak-kakak, catatan-catatan refleksi ini bisa juga menjadi bahan kita untuk merancang pembelajaran yang akan kita lakukan. Mungkin di semester depan kan gitu. Ya, itu ya mungkin tambahan kakak-kakak ya dari apa yang kakak-kakak tuliskan di room chat ini. Baik, kemudian yang kedua ya. Apa sih? Mana? Apa sih pentingnya kakak-kakak? Pentingnya kita sebagai guru melakukan refleksi. Apa pentingnya apa Kak? Kalau kita melakukan refleksi itu apa pentingnya untuk apa sih pentingnya kita sebagai guru melakukan refleksi? Nah, coba kakak-kakak tuangkan di dalam room chat. Silakan Kak Gunadi. Kak Gunadi, ada mau dikonfirmasi Kak Gunadi? Nggak ada, tadi mau jawab di grup chat saja. Oh gitu, silakan Kak Gunadi. Boleh kakak-kakak sampaikan secara langsung apa sih pentingnya kita melakukan refleksi dalam konteks sebagai guru ya. Silakan kakak-kakak semua. Mengapa kita melakukan refleksi? Untuk melakukan memahami respon pada peserta didik, untuk memahami peserta didik sebagai evaluasi. Bagus Kak Gunadi, sebagai bahan evaluasi. Pentingnya untuk siapa gitu ya. Refleksi itu pentingnya untuk siapa gitu. Oke, Kak Gunadi, untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kak Musin, pentingnya dapat berkomunikasi dengan sesama rekan sejawat. Bagus. Untuk mengetahui kekurangan kita. Ayo kakak-kakak yang lain boleh disampaikan secara langsung. Oke. Kak. Low battery. Iya. Kak Abdul Mujid. Halo Kak Abdul Mujid. Iya Kak. Ya, bisa dikonfirmasi Kak, ini untuk meningkatkan apa ini? Kalau di sini untuk peningkatan saya, untuk peningkatan pembelajaran kita sebagai guru untuk peserta didik Kak. Baik, berarti kakak memiliki pandangan pentingnya refleksi itu adalah untuk guru dan peserta didik. Luar biasa. Terima kasih Kak Mujid, saya berikan tepuk tangan ya. Kak. Baik. Kak Anggi, halo Kak Anggi. Suaranya mana Kak Anggi? Halo Kak Anggi. Jaringan mungkin ya. Kak Aman Sidik, izin Kak Aman Sidik untuk mengetahui kekurangan kita dalam proses belajar untuk meningkatkan peserta didik. Baik, Kak Aman Sidik, silakan Kak konfirmasi terkait dengan jawaban kakak ini. Kak Aman Sidik mengetahui kekurangan kita dalam proses belajar. Ya, silakan Kak Aman. Silakan Kak Aman. Oke. Suaranya putus-putus tadi Kak. Oh,
jaringan itu namanya jauh ya kan. Ya, kalau menurut saya pribadi untuk mengetahui kekurangan kita dalam proses belajar dan kalau dari Kak Gunadi tadi untuk sebagai keterlibatan peserta didik untuk peningkatan kemampuan peserta didik, Kak. Iya, beserta dengan gurunya. Iya, Kak. Oke. Itu saja, Kak. Baik, berarti jawaban kakak bersama dengan Kak Abdul Mujid ya? Iya, Kak. Baik, kakak yang lain ada yang mau disampaikan? Ada? Silakan raise hand. Silakan kakak-kakak raise hand. Kita dengarkan dulu suara Kak siapa namanya? Kak Riko. Halo Kak Riko. Kak Riko. Ya, halo Kak. Ya, Kak Ya, Kak. Riko. Bagaimana pandangan Kak Riko terkait dengan pentingnya refleksi bagi seorang guru? Oke Kak. Kak Riko. Menurut saya sangat penting Kak, karena refleksi ini untuk meningkatkan keterampilan kita dalam mengajar gitu. Halo Kak. Ya, bagus. Nah. Terus? Ya, dengan refleksi ini kita tahu apa kekurangan kita dalam proses pembelajaran yang telah kita jalani gitu Kak. Baik, makasih Kak Riko. Ya, Oke, jawaban yang luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk Kak Riko. Luar biasa. Baik, kakak-kakak yang lain ada yang mau disampaikan? Baik. Kakak-kakak semua kita bungkus ya, terkait dengan pentingnya refleksi bagi sebagai guru. Ya, guru itu kita termasuk ya sebagai guru, refleksi sudah disampaikan di awal tadi sebagai alat untuk silakan Kak Yufitri mempertahankan rasa ingin tahu ya sebagai alat untuk memperbaiki diri yang berkelanjutan. Nah, apa pentingnya? Tentu pentingnya bagus, benar Pak. Lebih ganti. Pentingnya ya, pentingnya Ketiga. ya. Bentar ya. Jaringan ini. Pentingnya refleksi ini yang pertama ya tadi sudah dijawab oleh kakak-kakak yang lain untuk peserta didik. Apapun kegiatan refleksinya, kalau kita dalam lingkup pendidikan, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita dapat menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Peserta didiklah yang menikmati layanan pembelajaran yang kita berikan, sajian pembelajaran yang kita sajikan kepada anak-anak, sehingga mereka bisa enjoy, bisa menikmati, dan kalau situasinya sudah seperti itu, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita lakukan akan bisa tercapai secara efisien dan efektif. Kemudian untuk guru, ya, untuk guru. Saya pikir guru adalah aktor, ya. Guru adalah aktor di dalam hal refleksi. Kan gitu. Maka ketika seorang guru habit dengan namanya refleksi, inilah salah satu cara untuk melihat dan salah satu indikator guru yang berkualitas, ya, guru yang berkualitas. Sebentar ya, Pak Nirwa. Nah, sebagai gambaran guru yang berkualitas. Tak ada guru yang mampu menyajikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak tanpa diawali dengan refleksi. Semuanya harus berawal dari kegiatan refleksi. Jadi oleh karena itu, ya, pentingnya refleksi itu tergantung kepada bagaimana guru di dalam melakukan refleksi. Bagaimana guru memandang refleksi adalah sesuatu hal yang penting. Karena ya, guru ketika dia mampu menyajikan pembelajaran yang punya nama adalah sang guru, sang aktor, kan begitu ya, sang desainer, ya, sang perancang, sang developer ya. Nah, jadi oleh karena itu kakak-kakak semua terkait dengan jawaban pertanyaan yang kedua ini, pandangannya
seperti itu. Terus apalagi pentingnya kegiatan refleksi ini? Tentu akan berimbas kepada sekolah, ya, kepada sekolah. Sekolah yang memiliki guru-guru yang reflektif, tentu ini sebuah harapan yang besar, ya. Kenapa? Karena ketika gurunya adalah guru yang reflektif, yang mampu memperbaiki proses pembelajarannya, menganalisis proses pembelajarannya, dan mampu merancang, ya, melahirkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, ini akan menjadi sebuah kebaikan, ya, sebuah perbaikan nama oleh sekolah tersebut. Ya, kalau anaknya berprestasi, ya kan, anaknya masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, nah, yang harum itu kan sekolah juga. Orang tua akan bicara, di sana anak saya sekolah, wah, bagus, kan gitu, karena memiliki guru-guru yang reflektif. Ini mungkin pandangan luas, ya, berkaitan dengan pentingnya refleksi ini. Jadi oleh karena itu, teman-teman, ya, kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru adalah memiliki sifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, ya, menguntungkan siswa, menguntungkan kita guru, dan juga menguntungkan satuan pendidikan, kan begitu. Tidaklah pula kita bicara tentang tanggung jawab moral. Sebetulnya kita itu kan sudah disumpah, ya kan, sudah disumpah sebagai guru aparatur negeri, ya, aparatur negara, kan gitu, ASN, ya, bidang pendidikan. Dan disumpah kita di situ. Namun kalau bicara ke situ kita udah bicara tentang akhirat kita, tapi kan sampailah kita ke situ, kan gitu. Bahwa salah satu, ya, tugas daripada guru ketika kita disumpah mampu melaksanakan tugas dan mengembangkannya. Nah, kata-kata mengembangkan inilah refleksi itu, ya, melalui kegiatan refleksi. Teman-teman, ya, banyak model refleksi, saya pikir itu terus kita dalami, kita pahami apa makna-makna dari setiap tahapan itu. Nah, gitu. Kalau ada satu model 6, ada yang 4, ada yang misalkan topi itu ada sampai 7, dia dipahami. Sekali lagi, tidak ada kalimat yang sulit di dalam memaknai kalimat-kalimat yang ada di dalam modul ini. Karena memang disusun sudah sangat sederhana sekali. Baik kakak-kakak semua, hari ini kita sudah melakukan penguatan kepada kakak-kakak terkait dengan kegiatan refleksi yang kakak-kakak lakukan. Karena kita baca, kita simak refleksi yang kakak-kakak buat, sebetulnya belum optimal, namun ini akan menjadi menjadi bahan kepada kita, ya, artinya kuatnya hasil itu berdasarkan proses yang kakak-kakak lakukan. Oke, itu mungkin sebagai penutup, ya, sekaligus membungkus dari pertemuan kita hari ini kakak-kakak semua. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi di dalam melaksanakan kegiatan di modul 1.2. Baik kakak-kakak semua, setelah pertemuan ini kita hari apa lagi masuk kita kakak-kakak? Kalender pendidikan. Sebentar ya. Hari Kamis kayaknya, Kak. Hari Kamis ya, Kak, ya. Tanggal 13. Hari Kamis itu 3 JP, ya. Tapi sebelum hari Kamis itu mungkin besok kakak-kakak boleh lebih awal mendalami substansi materi yang ada supaya enak kita diskusinya, karena itu 3 JP, Kak. Ada 3 JP dan di situ panjang kita berdiskusi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keluangan waktu, ya, untuk mengikuti pendidikan daring yang ke depan ini. Baik, kakak-kakak semua, ada yang mau dikonfirmasi sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, mari kita foto bersama. Sebentar ya. Kami harapkan kepada Kak Resan sebagai direktur
lurah di kelas ini agar bisa izin Kak Sam, di tanggal 12 kita ada juga Kak Sam? tanggal 12 ini tanggal 11 ya? Ya. Kalau di jadwal ini tanggal 12 asinkron di sini. Ini bawahnya masih ada itu yang merah kayaknya. Oh, itu gelombang kedua, Kak. Gelombang kedua itu. Oh, yang iya. Gelombang. Iya, gelombang kedua kayaknya agak beda dia, Kak Reshan. Oh gitu. Oke lah, Kak. Iya, gelombang kedua berarti besok mereka mulai pendidikannya karena judulnya pun ini materi orientasi modul 11 tatap maya 1 ya kan. Oke. Kira-kira begitu Kak Raisan kan? Kawan-kawan. Ya. Bentar, saya share dulu ya. Share ini dia. Jadwal. Nah, ini. Ini Kak Jeffrey dengan Kak Muhammad Arif. Ya, suruh masuk ya. Nah, ini dia. Maaf Kak Raisan, kamera laptopnya rusak Kak. Ini lagi di sekolah pakai laptop ke teman. Tuh ya, jelas ya. Berarti Kamis kita kosong ya. Kita tatap maya di hari Rabu kita kosong di sinkronus, hari Kamis kita sinkronus. Baik, semuanya sudah hadir kakak-kakak, silakan kameranya dibuka. Kak Jebriadi silakan kameranya dibuka sebelum dieksekusi oleh Kak Raisan. Oke, silakan Kak Raisan eksekusi dengan kasih aba-aba ya. Ini ya, apa ini? 4 atau 5 ini? 5. 5 ya? Wah. 5. Oke, siap Kak? Kita mulai. Ya, hitungan 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Resan, di-share ke grup kakak-kakak yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap jaga kesehatan dan untuk selanjutnya sampai jumpa di pertemuan tatap maya yang berikutnya. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin, Kak. Silakan, Kak. Anggi, sehat, Anggi? Alhamdulillah sehat. Ngantuk nih.